Bab 1716, Potong Taiyin dan bagilah teratai suci. Putra ilahi Taiyan bermandikan api ilahi Taiyan, dan tombak emas menembus kehampaan yang tak berujung, seolah ingin menembus seluruh alam semesta. Ditambah dengan bakat luar angkasa yang tak tertandingi dari klan ilahi Taiyan, Master Sekte Taiyin dikalahkan satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, sisa jiwa Master Sekte Taiyin kemungkinan besar akan musnah seluruhnya. Melihat pemandangan ini, Aiden berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan pedang Zixiao di tangannya melonjak dengan energi pedang yang menakutkan, menarik guntur dan kilat ungu, dan meledakkannya ke tengah medan perang. Kemudian dia memanggil avatar keduanya, tubuh Buddha teratai emas, yang dipenuhi dengan miliaran cahaya Buddha, tubuh dewa yang kacau bersinar, dan jejak kekuatan bulan mengelilinginya. Bergabungnya Aiden segera mengubah arah akhir seluruh pertempuran. Bisa dibilang dia di pihak mana yang akan menang. Aiden, kamu dan aku harus segera bergabung untuk membunuh putra Dewa Taiyan. Guru Sekte Taiyin mendesak dengan cepat. Dia sering berada dalam bahaya. Di bawah serangan sengit putra Dewa Taiyan, tubuhnya telah retak berkali-kali, dan sinar sisa jiwa tidak dapat menahannya lama-lama. Tapi yang membuat Master Sekte Taiyin tidak terduga adalah Aiden tiba-tiba menebas Master Sekte Taiyin dengan pedang. Energi pedang yang ganas merobek galaksi, menghancurkan cahaya peri, dan hampir memotong Master Sekte Taiyin menjadi beberapa bagian. Aiden, kamu. Pemimpin Sekte Taiyin terkejut. Dia mengira Aiden ada di sini untuk membantunya dan menangani putra Dewa Taiyan bersama-sama, tetapi dia tidak menyangka Aiden akan memimpin dan mengambil tindakan sendiri. Taiyin, menurutmu apakah aku akan tetap memilih bekerja sama denganmu hanya berdasarkan beberapa kata darimu? Aiden berkata dengan dingin. Meski sikap merendahkan Taiyan Senzi membuat orang tidak nyaman, sejauh ini ia tidak memiliki konflik langsung dengan Taiyan Senzi. Pemimpin Sekte Taiyin memiliki pertikaian darah dengannya, belum lagi orang ini berbahaya dan licik, dan dia tidak boleh dipercaya lagi. Putra Dewa Taiyan juga cukup terkejut saat melihat Aiden mengambil tindakan terhadap Sekte Taiyin. Pikiran spiritualnya yang kuat menyapu Aiden dan melihat bahwa Aiden hanyalah tahap awal dari keabadian sejati. Namun saat dia melihat Aiden bermandikan cahaya Buddha, pedang Zixiao di tangannya memancarkan energi pedang yang membuatnya gemetar. Yang lebih menakutkan lagi adalah tubuh Aiden memancarkan cahaya ilahi warna-warni, yang sekilas terlihat luar biasa. Kami akan bekerja sama dan membunuh pemimpin Sekte Taiyin, teratai suci 9 daun. Saya hanya membutuhkan 3 buah. Aiden berkata dengan ringan. Putra Dewa Taiyan terdiam sejenak, lalu berkata dengan momentum yang luar biasa, kamu hanyalah dewa sejati tahap awal, mengapa kamu harus bekerja sama dengan putra dewa ini? Aiden tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang sesuai, dia tidak akan mampu mengesankan putra Dewa Taiyan yang superior. Segera setelah itu, Aiden mengayunkan pedang Zixiao di tangannya. Energi pedang menarik guntur dan kilat, dan ada juga jejak garis dao yang disebabkan oleh Dao Jue. Ruang di sekitarnya membentuk zat seperti gelombang air, terjalin dengan untaian kekuatan kalender lunar. Taiyan Senzi sedikit terharu, tapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Memang bagus, tapi begitu saja, kalian tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan anak Tuhan ini. Anak Tuhan ini bisa membunuh kalian semua. Taiyan Senzi mendengus dingin. Ya. Aiden bertanya secara retoris. Energi pedang disertai dengan guntur dan kilat, dan serangan pola dao secara alami tidak dapat membunuh Taiyan Senzi secara efektif. Saya melihat tombak emas di tangan putra Dewa Taiyan, dengan lapisan api melonjak dari ujung tombak, dengan mudah menembus lapisan energi pedang. Namun tak lama kemudian Taiyan Senzi menunjukkan ekspresi serius, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasa ada kekuatan misterius yang tak tertahankan dalam kegelapan, yang mengikis vitalitasnya. Api di sekujur tubuhnya melonjak ke langit, itu adalah api ilahi Taiyan yang berkobar, kekuatannya tidak kalah dengan api sejati Phoenix. Namun tidak berhasil sama sekali, kekuatan waktu memotong vitalitasnya. Inilah kekuatan hukum waktu. Putra Dewa Taiyan terkejut dan memandang Aiden dengan tidak percaya. Aiden tidak banyak bicara, dia hanya memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri di kehampaan, bermandikan cahaya. Saat ini, hal tersebut sudah tidak dapat dibuktikan lagi. Ini hanyalah tampilan sederhana, jadi kekuatan hukum waktu dari Great Time Sword Dao dengan cepat menghilang. Putra ilahi Taiyan tidak ragu-ragu. Tiba-tiba, tombak emas itu diarahkan, dan ujung tombak itu terbakar dengan api ilahi Taiyan. Ia melintasi ruang yang rusak dan berubah menjadi pecahan kekuatan untuk mendekati Master Sekte Taiyin. Atas nama klan ilahi Taiyan, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Oke. Aiden menjawab. Pada saat ini, Master Sekte Taiyin benar-benar kehilangan kepercayaan diri untuk terus bertarung. Satu putra Dewa Taiyan sudah cukup untuk memusnahkannya dalam kondisi ini, apalagi Aiden. Dia mencubit Taiyin Holy Jue di tangannya, dan kemudian dengan cepat merobek ruang itu, mencoba melarikan diri dari wilayah bintang raja yang miskin. Itu adalah markas besar Sekte Taiyin.
Hanya dengan kembali ke Istana Surgawi Taiyin, dan kemudian dengan cepat memperbaiki jiwa yang tersisa dengan bantuan teratai suci 9 daun, dan kembali ke alam Dewa Abadi setengah langkah, barulah bisa situasi menjadi terbalik. Ruangnya hancur, dan Master Sekte Taiyin sangat ingin segera masuk, tetapi di depan putra Dewa Taiyan yang mahir dalam ruang, semuanya sia-sia. Ordo Taiyan dihancurkan lagi, dan ruang di sekitarnya hancur menjadi kekacauan. Master Sekte Taiyin terpaksa keluar karena panik, dan kemudian Aiden menebas dengan pedang Zixiao. Pedang waktu hebat Dao dibuka lagi, dan niat pedang yang menakutkan mengunci Master Sekte Taiyin. Pemimpin Sekte Taiyin telah lama melihat kengerian ilmu pedang terhebat ini. Dia memusatkan seluruh kekuatannya dan menggunakan lapisan cahaya abadi untuk melindungi tubuh dan jiwanya dengan kuat. Semuanya bisa saja sia-sia, energi pedang Zixiao terhalang oleh cahaya peri, tetapi tombak emas putra Dewa Taiyan langsung menembus lapisan cahaya peri, menembus tubuh Master Sekte Taiyin. Ah! Pada saat yang sama, Master Sekte Taiyin berteriak, dan kekuatan hukum waktu pedang waktu agung telah menembus tubuhnya. Tubuhnya langsung hancur, dan seberkas sisa jiwa keluar. Cahaya jiwa dengan cepat meredup, dan retakan muncul. Aiden, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ah! Jiwa sisa dari Master Sekte Taiyin berteriak, dan dalam sekejap, itu benar-benar berubah menjadi bintik bintang dan menghilang selamanya. Teratai suci 9 daun terbang keluar. Taiyan Senzi bersinar, ruang-ruang itu dengan cepat tumpang tindih, dan teratai suci 9 daun terbang langsung ke tangannya. Di saat yang sama, Aiden juga bergegas mendekat, seluruh tubuhnya bersinar terang, memegang pedang Zixiao di tangannya, dan menatapnya. Putra Dewa Taiyan mengenakan baju perang emas, memegang tombak emas di tangannya, dan terbakar dengan api ilahi Taiyan di sekujur tubuhnya. Dia memegang teratai suci 9 daun di tangannya, menatap Aiden sambil berpikir. Aiden tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi bertanya dengan tenang, apakah kamu ingin menyesalinya? Putra ilahi Taiyan mendengus dingin dan berkata, klan ilahi Taiyan saya kuat di seluruh surga dan semua alam. Di masa lalu, kami telah menaklukkan semua alam. Kami menepati janji dan menghormati yang kuat. Karena anak Tuhan ini telah berjanji kepadamu, tentu saja dia tidak akan mengingkarinya. Dengan mengatakan itu, Putra Dewa Taiyan menerbangkan telapak tangannya, dan 3 dari 9 bunga teratai terbang keluar dan bergegas menuju Aiden. Aiden mengambilnya dengan satu tangan tanpa berkata apa-apa. Aku bisa memberimu 3 keping teratai suci 9 daun, tapi jika kamu membunuh orang dari klan dewaku dan merampok token Taiyan klan dewaku, bagaimana akun ini akan diselesaikan? Bab 1717, akan datang. Dihadapkan pada pertanyaan dari Putra Dewa Taiyan, Aiden tidak menjawab. Lagi pula, di Tianyuan, dia membunuh semua orang yang pantas dibunuh, jadi tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Putra Dewa Taiyan sangat kuat, berdiri di kehampaan dan memandang Aiden. Aiden tetap tenang seperti biasanya, dia tidak takut siapapun untuk melawan. Putra Tuhan ini tidak akan menipu orang lain dengan statusnya. Ketika tingkat kultivasimu menyamai milikku, aku pasti akan bertarung denganmu. Setelah membuat keputusan berulang kali, Taiyan Gatsen tiba-tiba menjatuhkan kata-kata ini dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Aiden tampak acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Dengan sapuan pikirannya, dia langsung menemukan bintang besar yang tidak berpenghuni, lalu bergegas mendekat. Setelah memperoleh 3 teratai suci 9 daun, dia menggunakan teknik sihir untuk memanggil cakram rahasia surgawi di dantiannya, dan memanggil sisa jiwa Melissa, Luo Fusen, dan Raja Dong Huang. Kemudian 3 teratai suci berdaun 9 terbang menuju 3 jiwa yang tersisa satu demi satu. Kelopak teratai mekar dengan aura misterius yang tak tertandingi, dan semuanya diserap oleh 3 jiwa yang tersisa. Aiden dengan santai mengatur formasi untuk mencegah kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, aura teratai suci 9 daun menjadi semakin lemah, sedangkan cahaya jiwa dari 3 sinar jiwa menjadi semakin kuat. Akhirnya, setelah setengah jam, dia hampir dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh jiwa Melissa, Luo Tianshan, dan Raja Dong Huang sedang dibentuk kembali dengan kecepatan mata telanjang. Aiden menahan kegembiraan di hatinya dan memperhatikan semuanya dengan konsentrasi. Setengah jam berlalu, dan dalam sekejap 3 aura naik ke langit. Luo Tianshan, Melissa, dan Raja Dong Huang membentuk kembali diri mereka dan benar-benar kembali, tetapi aura teratai suci 9 daun benar-benar lenyap. Aiden. Luo Fusen segera bergegas menuju Aiden dan berteriak dengan penuh semangat. Aiden mengangguk, lalu memandang Melissa dengan heran. Melissa tampak bingung, seolah dia telah kehilangan sebagian ingatannya. Melissa, ini aku. Aiden berteriak penuh semangat. Melissa memandang Aiden dan Luo Tianshan dengan bingung, lalu berkata, siapa saya dan di mana saya? Siapa kamu? Melissa, ada apa denganmu? Wajah Aiden berubah drastis. Dia menggunakan pikiran spiritualnya yang kuat dan menggunakan mata guntur untuk mengamati kondisi Melissa. Tiba-tiba dia menemukan bahwa lautan kesadaran Melissa telah hilang satu sudutnya. Apakah karena kamu sudah terlalu lama berada dalam kondisi jiwa sisa, dan sebagian ingatanmu telah hilang di lautan kesadaran? Aiden menebak. Memikirkan hal ini, Aiden melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya peri, yang tenggelam ke dalam lautan kesadaran Melissa.
Setelah beberapa saat, Melissa memandang Aiden dengan tercengang. Cahaya peri itu berisi semua informasi sejak dia koma, dan sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Apakah itu benar? Melissa bertanya. Aiden mengangguk, matanya penuh harap. Kemudian dia mengikuti contoh yang sama, melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya peri lain yang menembus tubuh Raja Donghuang, dan memberitahu Raja Donghuang tentang sebab dan akibat. Raja Donghuang langsung berterima kasih. Aiden, kemana kita akan pergi sekarang? Luo Fusen bertanya saat ini. Kembali ke wilayah bintang Changlan, kata Aiden. Tetapi pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba berfluktuasi seperti riak, dan 6 aura yang sangat kuat muncul. Galaksi di sekitarnya runtuh, dan tak lama kemudian 6 lelaki tua bergegas keluar. Tubuh ke-6 tetua semuanya terbakar api, dan tingkat kultivasi mereka sangat kuat. Aiden langsung merasa seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia memegang pedang Zixiao di tangannya, dan tubuh ilahi kekacauan bersinar dengan cahaya. Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati keluargaku. Ya, seorang dewi benar-benar telah lahir. Ada harapan untuk kebangkitan klan kita. Keenam lelaki tua itu sangat gembira dan menatap lurus ke arah Melissa yang tampak bingung. Siapa kamu? Aiden bertanya dengan mata menyipit. Keenam lelaki tua ini sangat kuat. Barisan seperti itu cukup untuk menyapu langit berbintang dan menjadi tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Keenam lelaki tua itu secara kolektif melirik ke arah Aiden, dan kemudian berkata dengan tenang, kami adalah 6 tetua klan ilahi Taiyan. Kami merasakan kelahiran dewi klan kami dan datang ke sini untuk menyambut dewi kami kembali. Klan ilahi Taiyan. Bahkan Aiden sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keenam orang ini semuanya adalah tetua klan ilahi Taiyan. Kamu bilang Melissa adalah dewi Taiyan. Aiden menatap Melissa yang kebingungan dan berkata dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa Melissa memiliki darah lain di tubuhnya, dia tidak menyangka bahwa itu adalah darah Dewa Taiyan yang legendaris. Bagus. Tetua tertua di antara 6 tetua memandang Melissa dengan penuh semangat. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya kuno mengalir dari jari-jarinya dan melambai ke arah Melissa. Seketika, cahaya kuno yang identik muncul di tubuh Melissa meski sangat lemah, auranya persis sama. Selamat atas kembalinya Sang Dewi. Tetua Agung berteriak lebih dulu. Kemudian 5 tetua lainnya melepaskan aura mereka, yang semuanya merupakan aura dewa sejati tingkat menengah. Seluruh bintang meledak, galaksi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, dan banyak makhluk memandang ke langit dengan kaget. Kemudian, cahaya kuno menyelimuti Melissa, dan dia hendak pergi bersama Melissa. Tunggu. Aiden bergegas maju dan berkata dengan dingin, kemana kamu akan membawanya? Dewi dan putranya adalah anak laki-laki dan perempuan emas yang telah dilahirkan oleh klan kita selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kombinasi keduanya akan melahirkan fisik paling kuat di seluruh dunia, tubuh tiran surgawi. Tetua Agung berkata dengan gembira, tentu saja saya akan membawa Dewi itu kembali ke wilayah bintang Pangu tempat klan kita berada, dan menyatukannya dengan putra Tuhan. Apa? Begitu dia mendengar bahwa para tetua klan ilahi Taiyan ingin membawa Melissa kembali ke wilayah bintang Pangu untuk menikahi putra ilahi Taiyan, Aiden segera menjadi marah. Dia melewati banyak kesulitan dan melintasi galaksi yang luas, dan akhirnya mendapatkan teratai suci 9 daun untuk menghidupkan kembali Melissa. Sebelum kita sempat mengenali satu sama lain, kita akan berpisah lagi. Perpisahan tidak apa-apa, tetapi sangat mustahil bagi Melissa untuk bersatu dengan putra Dewa Taiyan. Kamu harus berhenti memikirkan hal ini. Aiden berkata, Melissa dan aku mempunyai kasih sayang yang sama, bagaimana kita bisa bersatu dengan orang lain? Begitu Aiden mengatakan ini, keenam tetua itu mendengus dingin serempak, seperti 6 guntur yang meledak dari langit. Kamu hanyalah seorang biksu manusia dalam tahap awal keabadian sejati. Bagaimana kamu bisa layak menjadi dewi kami? Tetua Agung itu memarahi. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan membunuhmu dulu. Tetua kedua mengancam. Aiden terdiam. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun mengambil Melissa darinya. Tapi keenam tetua ini memang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan mereka semua berada di tahap tengah budidaya abadi sejati. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang, tapi dia melakukan ini meskipun tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Aiden terguncang, pedang malam ungu muncul di tangannya, tubuh Buddha teratai emas juga terbuka, dan cahaya Buddha melonjak. Tubuh ilahi kekacauan memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan sihir rahasia seni bela diri ilahi juga beroperasi secara diam-diam. Lakukan. Tetua Agung memberi perintah. Tetua Agung, tunggu. Pada saat ini, tetua kelima dan tetua keenam berteriak dengan cepat. Keduanya bukanlah garis keturunan sebenarnya dari klan ilahi Taiyan, tetapi biksu manusia sejati. Bab 1718, saya lebih baik mati. Kamu adalah dewi klan ilahi Taiyan, dengan darah leluhur mengalir di tubuhmu. Selain putra Tuhan, tidak ada manusia di dunia ini yang layak untukmu. Pada saat ini, tetua agung dari klan ilahi Taiyan berdiri. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya kuno dan dia berbicara dengan ringan. Apa yang dikatakan tetua agung memang benar. Tetua kedua juga berdiri kali ini dan berkata, Dewi,
kamu harus membunuh hatimu, menyatukan darahmu dengan putra Tuhan, dan melahirkan tubuh hegemoni surgawi yang terbaik di seluruh dunia. Dihadapkan pada kata-kata tetua pertama dan tetua kedua, mata Melissa menunjukkan kesedihan. Dia memang keturunan klan ilahi Taiyan. Dia baru saja dibenamkan dalam genangan darah di altar dan merasakan kekuatan misterius. Dia membangunkan garis keturunan klan ilahi Taiyan dan memulihkan ingatannya yang telah lama hilang. Saat ini, dia mengingat semuanya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Aiden. Sudah lama sekali sejak jiwa hancur dan tertidur, dan Aiden belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu sangat tinggi di atas yang lain, bagaimana kamu bisa memahami cinta sejati di dunia? Melissa berkata dengan enteng. Absurd. Tetua ketiga dan tetua keempat berteriak dengan marah pada saat yang bersamaan. Sebagai dewi ras kita, dengan darah nenek moyang kita yang paling mulia dan murni mengalir di tubuhnya, bagaimana dia bisa berselingkuh dengan biksu manusia? Kata tetua ketiga dengan marah. Saat aku menemukan pria bernama Aiden dan membunuhnya, aku akan sepenuhnya menghilangkan pikiranmu. Tetua keempat juga berkata dengan keras. Keempat tetua ini adalah keturunan asli dari klan ilahi Taiyan. Mereka sangat kuat dan sangat dekat dengan puncak keabadian sejati. Bahkan jika ditempatkan di alam semesta yang luas, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Saat ini, hanya tetua kelima dan tetua keenam yang tidak berbicara. Mereka adalah biksu manusia sejati. Ketika mereka masih muda, mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat dan tak terkalahkan di seluruh wilayah bintang Pangu. Dengan kekuatan supernya, dia meyakinkan klan ilahi Taiyan, dan dengan demikian memperoleh pengakuan dari empat tetua dan patriark Tianxiong. Dia secara resmi mandi di kolam darah emas klan ilahi Taiyan dan menjadi satu-satunya tetua manusia di klan ilahi. Penatua kelima dan penatua keenam secara alami memahami emosi kompleks antara manusia dan tidak boleh menggunakan akal sehat atau paksaan untuk memaksanya. Jika kamu berani menyentuh Aiden, aku akan bunuh diri di sini. Melissa berkata dengan tegas. Karena pintar, dia secara alami bisa melihat betapa kuatnya para tetua klan ilahi Taiyan. Jika mereka benar-benar menyerang Aiden, Aiden mungkin akan mati. Omong kosong. Pada saat ini anak Allah berbicara. Matanya memancarkan semangat kepahlawanan, dan dia berkata, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang diciptakan oleh langit dan bumi. Hanya kamu dan aku yang memiliki darah yang sama mengalir di tubuh kita. Tak seorang pun di dunia ini yang layak untukmu, tapi aku, putra Tuhan, Taiyan. Tingkat kultivasi putra Dewa Taiyan sangat kuat, dan dia tidak lagi lebih lemah dari 6 tetua manapun. Yang lebih menakutkan lagi adalah usianya yang masih muda dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Status putra Dewa Taiyan adalah yang kedua setelah pemimpin misterius klan Dewa Taiyan di seluruh wilayah bintang Pangu. Bahkan keenam tetua harus memperlakukannya dengan hormat, karena putra Dewa Taiyan berarti masa depan klan Taiyan. Aku belum pernah bertemu denganmu, apalagi memiliki hubungan darah denganmu. Melissa sangat lugas. Dia memandang Dewi Taiyan yang tinggi dan heroik, yang mengenakan baju besi emas, dan kemudian berkata, jika Dewi Taiyan ditakdirkan untuk mengabdikan hidupnya, maka saya lebih suka menyerahkan identitas saya sebagai Dewi. Berikan menumpahkan darah para dewa. Lancang. Sang Dewi sangat keras kepala dan tidak menghormati aturan klanku. Aku akan menghukummu dengan memikirkannya selama 100 tahun. Begitu Melissa mengatakan ini, beberapa tetua menjadi sangat marah. Bagi mereka, putra para dewa dan dewi adalah masa depan para dewa. Sama seperti mereka, mereka bisa menyerahkan nyawanya demi masa depan para dewa. Sesepuh, harap tunggu. Taiyan Senzi menatap Melissa dengan tegas. Mata Melissa tegas, seterang bintang, dan wajahnya yang cerah tampak sedikit lelah, seolah-olah dia adalah makhluk abadi. Dewi, apakah kamu benar-benar tidak mau menikah denganku? Taiyan Senzi terus bertanya. Melissa mengangguk dan berkata, saya lebih baik mati. Tahukah kamu bahwa darah nenek moyangmu mengalir di tubuhmu, dan kamu serta kami ditakdirkan untuk mengabdikan hidup kami untuk masa depan klan Liangyan. Hanya ketika Anda dan saya bersatu dan menciptakan hegemoni surgawi terbaik di dunia, kita dapat menghidupkan kembali kekuatan klan kita. Tahukah Anda bahwa di masa lalu, klan kami pernah mengikuti makhluk abadi tertinggi untuk menaklukkan segala arah, dan legenda klan kami tersebar ke seluruh dunia. Sekarang, termasuk Anda dan saya, 4 tetua, dan pemimpin klan, hanya ada 7 orang di klan kita. Sebagai seorang dewi, apakah Anda ingin melihat klan kami berakhir dan garis keturunan kami terputus? Apa yang dikatakan anak Tuhan memang benar. Tetua Agung tampak sedih saat ini, memandang ke langit, dan berkata, sebagai klan ilahi Taiyan, nenek moyang kita memiliki masa lalu yang gemilang. Hingga saat ini, klan ilahi secara bertahap menurun. Hanya dengan kemunculan kembali putra Tuhan dan Dewi, dan kecocokan darah, kejayaan masa lalu dapat dipulihkan. Melissa terdiam. Garis keturunan klan ilahi Taiyan di tubuhnya baru saja terbangun, jadi rasa memilikinya terhadap klan ilahi tidak begitu kuat. Namun barusan, dia basah kuyup dalam genangan darah emas, dan kesedihan akibat perubahan hidup masih sangat mempengaruhi lautan kesadarannya. Ini adalah hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara garis keturunan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Tetapi jika dia bergabung dengan Putra Dewa Taiyan dan memotong segala sesuatu di masa lalu, ini jelas tidak mungkin. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Jika menjadi Dewi Klan Taiyan berarti memotong masa lalu, menyerahkan segalanya, mengorbankan dirimu sendiri, dan mengejar masa depan yang tidak pasti demi para dewa, maka aku lebih suka menyerahkan identitasku sebagai seorang dewi. Mata Melissa tegas, dan hanya Aiden yang ada di pikirannya. Dewi, kamu sangat mengecewakan kami. Keempat tetua klan ilahi Taiyan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka telah mencapai usia ini dan telah mencapai tingkat kultivasi ini. Mereka tidak memiliki cita-cita lain dalam hidup dan hanya berjuang untuk masa depan klan Taiyan. Untuk mengembalikan kejayaan klan ilahi Taiyan di masa lalu, mereka akan mengorbankan diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Anak Tuhan, para tetua. Melissa melanjutkan, satu-satunya yang ada di hatiku adalah Aiden, dan aku tidak bisa mentolerir orang lain. Mohon berbaik hati padaku. Tidak. Tetua Agung adalah orang pertama yang berdiri dan menolak dengan keras. Jika kamu, Dewi, bersikeras melakukan ini, aku secara pribadi akan membunuh biksu bernama Aiden dan memotong semua pikiran di hatimu. Tetua kedua juga menyela. Oke. Tetua ketiga juga berkata, garis keturunan leluhur baru saja terbangun di tubuh Dewi, dan ada terlalu banyak pikiran yang mengganggu di lautan kesadaran. Sebagai tetua klan Taiyan, kita harus membantu Dewi memutus masa lalu, bantu Dewi untuk melihat persatuan dengan putra Tuhan sesegera mungkin, dan melahirkan turun ke langit. Jika kamu berani menyentuh Aiden, aku akan bunuh diri di sini dan sepenuhnya menghilangkan semua kemungkinan masa depan klan Taiyan. Melissa berkata dengan tegas. Kamu, Tetua Agung sangat marah, tetapi Dewi Taiyan memiliki status setinggi Taiyan Gatsen. Ada setetes darah asli leluhur klan ilahi Taiyan mengalir di tubuhnya, sehingga banyak tetua tidak berani mengancamnya terlalu banyak. Bab 1719, Aidenzi. Karena sang Dewi tidak menghormati ajaran, dia memiliki banyak pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Kita perlu memberikan bantuan kepada Dewi untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Tetua Agung berhenti berbicara dan memberikan instruksi secara langsung. 5 tetua lainnya mengangguk, dan ke-6 tetua mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. 6 sinar cahaya yang menjulang tinggi menyelimuti seluruh wilayah bintang Pangu, dan kekuatan mengerikan dari hukum abadi berfluktuasi. Dewi, dengan tingkat kultivasimu saat ini di alam manusia, kamu tidak dapat bergabung dengan Putra Tuhan di alam abadi, jadi kami harus membantumu menembus batas alam manusia secepat mungkin dan mencapai tingkat keabadian. Kata sesepuh agung dalam sebuah pesan. Segera setelah itu, 6 cahaya ilahi yang kuat membentuk sebuah tanda, menutupi langit dan matahari, menyelimuti Melissa di dalamnya. Melissa tidak bisa melawan atau melawan, dia melihat tirai tipis itu turun perlahan. Sebagai Dewi klan kita, dengan darah paling asli dari nenek moyang kita mengalir di tubuhnya, dia secara alami berada di luar jangkauan orang lain. Tentu saja, dia harus mampu melakukan apa yang orang biasa tidak bisa lakukan. Tetua Agung melanjutkan, dengan kekuatan dewa sejati tingkat menengah, kami berenam akan membantumu mengobrak-abrik dunia kecil dan pergi ke dunia kuno Xuan Huang untuk mengalaminya. Segera setelah Tetua Agung selesai berbicara, 6 sinar cahaya bekerja sama untuk membuka penghalang dunia. Itu adalah penghalang dunia nyata, bukan dunia rahasia yang dibuka oleh kekuatan tertinggi. Seluruh alam semesta tampak menjadi transparan dalam sekejap, dengan lapisan penghalang ungu membentang hingga jarak tak berujung, memancarkan aura misterius dan perkasa. Itulah penghalang dunia yang mengisolasi langit dan dunia. Hanya makhluk tingkat keabadian yang dapat dengan mudah merobeknya dan melakukan perjalanan melintasi dunia. Bahkan dewa sejati yang paling kuat pun tidak dapat merobek penghalang dunia besar, jadi ke-6 tetua hanya dapat membuka salah satu penghalang dunia kecil bersama-sama. Dunia kuno Xuan Huang adalah tempat nenek moyang kita bertempur bertahun-tahun yang lalu. Ada banyak legenda yang beredar di sana. 100 tahun kemudian, aku akan membawamu kembali. Kuharap kamu tidak mengecewakan kami. Tetua Agung membentuk segel dengan tangannya, menopang langit yang tak berujung. Penghalang dunia menjadi semakin jelas, dan seluruh langit berubah menjadi ungu. Tidak. Melissa berteriak, aku tidak ingin pergi dari sini. Tapi dia tidak bisa melawan sama sekali. 6 berkas cahaya menyelimuti dirinya, perlahan naik ke udara dan terbang menuju penghalang dunia. Dewi, jangan khawatir. Taiyan Senzi menjelaskan saat ini, aturan langit dan bumi di dunia kuno Xuan Huang sama sekali berbeda dari dunia ini, dan perjalanan waktu di sana juga berbeda dengan di dunia kita. 100 tahun hanyalah 10 tahun yang singkat di dunia kita. Meski butuh 10 tahun, aku tidak ingin pergi. Melissa berteriak, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi, dan dia berjuang keras, tetapi semua yang bisa dia lakukan sia-sia. Pada saat ini, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di langit, dan guntur serta kilat ungu meledak darinya. Bersamaan dengan guntur dan kilat, ada energi pedang yang tak ada habisnya. Biarkan dia pergi. Saat berikutnya, suara Aiden terdengar dari langit. Energi pedang yang tak terkalahkan menebas langsung ke tirai cahaya yang diatur bersama oleh 6 tetua, dan energi pedang seperti lautan menghantam tirai cahaya satu demi satu. Tirai tipis sangat tidak stabil, dan retakan langsung muncul. Siapa yang datang ke sini untuk mencari kematian? Pemikiran spiritual kuat dari Tetua Agung itu segera mengunci Aiden yang bergegas keluar.
Taiyan Senzi juga memperhatikan Aiden untuk pertama kalinya saat ini dan berkata dengan terkejut, itu kamu. Aiden tidak menanggapi Taiyan Senzi, dan seluruh energinya tertuju pada Melissa. Aiden, cepat pergi. Mata Melissa menunjukkan kekhawatiran. Dia sangat ingin bersama Aiden, tetapi dia tahu jika keenam tetua dan putra Tuhan ini mengambil tindakan bersama, Aiden pasti akan mati. Aku ingin membawamu bersamaku. Aiden berkata dengan tegas. Baru kemudian para tetua menyadari bahwa pria di depan mereka adalah obsesi Melissa. Apakah kamu Aiden yang dibicarakan Dewi? Tetua Agung itu bertanya dengan dingin. Bagus. Aiden berkata dengan tenang, mengapa kamu perlu memaksaku? Hegemoni surgawi di dunia ini bukanlah yang nomor satu di semua alam. Mendengus. Tetua Agung mendengus dingin dan berkata, seekor semut di tahap awal keabadian sejati berani menyerang wilayah bintang Pangu dan melawan kami. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kepercayaan diri? Aiden menggelengkan kepalanya. Dalam hal kekuatan, dia secara alami lebih rendah dari 6 tetua dan putra Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia tidak bisa melihat wanita kesayangannya dikirim ke dunia lain untuk pelatihan. Setelah lama berpisah, mereka akan berpisah lagi sebelum mereka bisa mengungkapkan pemikiran mereka tentang masa lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kamu tidak bisa mengusir Melissa. Aiden berkata dengan tegas. Aku datang tepat pada waktunya untuk membunuhmu dan sepenuhnya menghilangkan semua pikiran tentang Dewi. Tetua keempat berteriak dingin dan langsung menyerang Aiden. Cahaya ilahi yang cemerlang melonjak dengan niat membunuh. Ini adalah pukulan telak dari dewa sejati di tahap tengah, yang cukup untuk menghancurkan bidang bintang. Aiden membentuk segel dengan tangannya, pedang malam ungu berubah menjadi pedang cahaya yang menahan langit, tubuh Buddha teratai emas muncul, dan tubuh dewa yang kacau meledak dengan cahaya terang. Menghadapi pukulan dominan dari tetua keempat, Aiden mengepalkan tinjunya dan menghadapinya. Boom! Dengan suara keras, pukulan mengerikan dari tetua keempat menghancurkan kehampaan di sekitarnya, dan mana yang besar berdampak pada tubuh Aiden. Aiden tidak terluka, tubuhnya bersinar, menyerap kekuatan dominasinya dengan sempurna. Ada beberapa cara yang bisa menahan pukulan dariku tanpa mengalami kematian. Tetua keempat sedikit terkejut. Menurutnya, Aiden baru berada pada tahap awal dari keabadian sejati, meskipun keabadian sejati sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang di dunia ini. Tetapi dengan tingkat budidaya keabadian sejati tingkat menengah, ditambah dengan berkah bakat dari klan Dewa Taiyan, itu sudah cukup untuk langsung membunuh orang kuat manapun di bawah keabadian sejati tingkat menengah. Tetua keempat, mundurlah. Pada saat ini, putra Dewa Taiyan berdiri dan memerintahkan keempat tetua yang bersiap mengambil tindakan lagi untuk mundur terlebih dahulu. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak sebaik milikku, tubuh fisiknya tidak ada bandingannya. Biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri dan sepenuhnya memotong pikiran Sang Dewi. Aiden melirik Taiyan Senzi dan berkata dengan tenang, kamu dan aku bertemu lagi. Oke. Putra Dewa Taiyan berkata dengan nada mendominasi, saya memiliki firasat bahwa cepat atau lambat kita akan bertempur, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Setelah mengatakan itu, putra Dewa Taiyan tiba-tiba bergegas ke dalam kehampaan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan tombak emas muncul dari udara tipis di tangannya. Tombak itu terbang ke udara, dan kekuatan yang dipancarkannya langsung menghancurkan galaksi. Seluruh tubuhnya bermandikan api ilahi Taiyan emas, sama megahnya dengan Dewa Perang. Aiden berdiri dengan bangga di kehampaan, memegang pedang malam ungu. Energi pedang mengelilingi tubuhnya, dan ada juga guntur dan kilat ungu yang menakutkan. Di belakangnya berdiri sebuah patung Buddha yang sangat besar, patung Buddha tersebut menunjukkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan semua makhluk hidup, dan dipenuhi dengan cahaya Buddha yang tak ada habisnya. Anakku, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Putra Dewa Taiyan berteriak dengan keras, dan tombak emas itu menembus ruang tak berujung, mengubah segala sesuatu yang dilaluinya menjadi bubuk. Tombak itu terbakar dengan api ilahi Taiyan, dan menusuk Aiden dengan niat membunuh. Aiden tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pada saat itu, tubuh ilahi kekacauan meledak dengan cahaya ilahi warna-warni yang cemerlang. Auranya membentang tanpa henti dan mengguncang bintang-bintang di sekitarnya. Bab 1720, Kekacauan Tubuh Ilahi. Tombak emas itu ditebas dengan lembut, seolah hendak menembus alam semesta yang gelap. Cahaya cemerlang dan abadi memancarkan kekuatan sihir yang luar biasa, dan api ilahi Taiyan membakar segalanya. Di bawah kekuatan seperti itu, semua makhluk hidup di seluruh wilayah bintang Pangu memandang segala sesuatu dengan kagum. Tombak emas adalah senjata ilahi Dewa Putra Taiyan, dan semua makhluk di bidang bintang ini mengetahuinya. Putra Dewa Taiyan sangat berbakat, dia telah menjelajahi jalan abadi di usia muda dan dapat bersaing dengan 6 tetua. Ditambah dengan darah asli leluhur yang mengalir di tubuhnya, kekuatan bertarung anak Tuhan telah berada di luar jangkauan generasi tua orang-orang kuat, mengejutkannya berulang kali. Kali ini, semua makhluk hidup di bidang bintang yang luas memandang ke langit dan melihat tombak emas yang panjangnya miliaran mil, melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan menembus kehampaan. Ujung tombak itu terbakar dengan api ilahi yang berkobar Taiyan, menuju jarak tak berujung. Keenam tetua juga melihat semua ini dengan bangga.
Dapat dikatakan bahwa Putra Tuhan adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang dikembangkan oleh mereka berenam, dan juga merupakan harapan masa depan klan ilahi Taiyan. Bahkan tetua yang paling kuat pun mungkin tidak dapat menangkap tembakan ini. Menurut mereka, Aiden harus mati. Aiden tidak bergerak, dia ingin menggunakan tubuhnya untuk menguji seberapa kuat tombak emas ini. Dalam sekejap, niat membunuh mengunci dirinya. Ujung tombak menembus ruang dan waktu, dan pertama kali bertemu dengan avatar kedua Buddha. Cahaya Buddha bersinar di seluruh langit, dan semuanya hancur seperti cermin, dan kemudian tombak emas itu menyentuh kulit Aiden tanpa kehilangan kekuatannya. Bang! Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat meledak. Tubuh fisik Aiden bersinar, dan tubuh ilahi kekacauan menunjukkan kekuatannya lagi. Tombak itu sepertinya telah menemui hal yang paling sulit, tidak mampu menembus lebih jauh. Mana melonjak seperti tsunami, bergulir menuju Aiden satu demi satu. Aiden berdiri teguh di tengah tsunami mana, pantang menyerah. Tubuh kekacauan ilahi melarutkan sebagian besar kekuatannya, dan kemudian teknik pembekuan ruang dan kekuatan kalender lunar muncul. Ruang di sekitarnya seperti gelombang air yang realistis, memandu mana terkuat di tombak emas ke ruang tanpa batas. Pada gelombang serangan pertama, Aiden tidak terluka sama sekali, melainkan merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya. Hasilnya membuat semua orang tercengang, terutama putra Dewa Taiyan yang menyendiri dan sombong. Kupikir Aiden akan lumpuh meskipun dia tertembak, tapi aku tidak menyangka tombak emas yang tidak bisa dihancurkan itu tidak bisa menembus tubuh Aiden. Saya pernah menebas diri saya sendiri di bawah tingkat keabadian sejati dengan satu pedang. Saya berdiri di puncak umat manusia. Saya menggunakan kekuatan naga 9 neter untuk menyempurnakan 3 fisik utama. Saya menggunakan diri saya sebagai tungku untuk meredam dewa yang kacau. Tubuhku, bagaimana aku bisa dengan mudah dihancurkan? Aiden berkata dengan dingin. Kekacauan tubuh ilahi. Dalam sekejap, putra Dewa Taiyan dan keenam tetua tidak bisa duduk diam. Chaos Divine Fisik adalah fisik legendaris, fisik pertama yang sebenarnya. Ketika fisik mereka telah berkembang hingga ekstrim, mereka secara alami kebal terhadap semua hukum langit. Tubuh adalah senjata paling ampuh di dunia, dan mereka yang memiliki fisik kacau dapat berkultivasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Fisik ini tidak terkalahkan pada level yang sama. Bahkan ada rumor bahwa tubuh tiran surgawi yang dicari oleh klan ilahi Taiyan telah dikalahkan oleh lawan yang tak terkalahkan di semua alam, tetapi musuh sebenarnya adalah tubuh ilahi kekacauan. Apakah kamu benar-benar dewa kekacauan? Kata putra ilahi Taiyan dengan ekspresi terharu. Bagus. Tubuh fisik Aiden bergetar dan memancarkan cahaya ilahi warna-warni, yang luar biasa dan indah. Dikabarkan bahwa tubuh ilahi kekacauan kebal terhadap semua hukum langit dan tidak terkalahkan pada level yang sama. Jika aku tidak mempercayainya, aku akan membunuhmu hari ini. Putra Dewa Taiyan berteriak dengan marah. Dia sangat bangga karena dia telah menyapu seluruh wilayah bintang dan tidak terkalahkan di wilayahnya. Menghadapi Aiden, dia merasakan potensi ancaman yang sangat besar. Apapun alasannya, dia akan mengalahkan Aiden hari ini. Teknik kekecewaan luar angkasa. Taiyan Senzi mengambil tindakan. Ini adalah teknik rahasia luar angkasa paling kuat dari klan Taiyan. Setelah digunakan, ruang di sekitarnya akan runtuh dan berubah menjadi pisau tajam yang tak terlihat, berkomunikasi dengan kekuatan hukum luar angkasa untuk membunuh musuh. Dengan putra ilahi Taiyan sebagai pusatnya, galaksi di sekitarnya runtuh, dan dengan mata telanjang dapat melihat bahwa ruang di sekitarnya sepenuhnya berubah menjadi gelombang air yang sebenarnya. Pada saat yang sama, bola api ilahi Taiyan muncul dari udara tipis, membakar segalanya. Seluruh tubuh Dewa Putra Taiyan bermandikan api ilahi, dan dia sangat agung. Tombaknya menari, dan seluruh tubuhnya menyatu dengan ruang. Aiden mengerutkan kening dan menggunakan pikiran spiritualnya yang kuat untuk mencari keberadaan putra Dewa Taiyan, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tubuhnya bersinar, pedang Zixiao muncul di tangannya, dan mata guntur bergerak. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa ada putra Dewa Taiyan yang tak terhitung jumlahnya di ruang sekitarnya. Tampaknya Taiyan Senzi telah menyatu dengan ruang, menciptakan ruang paralel dan ruang cermin yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus. Aiden tiba-tiba berteriak ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kekuatan yang menakjubkan mengalir ke arahnya. Benar saja, ruang yang terfragmentasi membentuk fragmen, setiap fragmen cukup untuk membunuh yang abadi, dan diisi dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak terlihat untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, beberapa putra Dewa Taiyan yang memegang tombak muncul di sisi kiri dan kanannya. Di bawah pengamatan mata guntur, Aiden sekali lagi terkejut saat mengetahui bahwa putra Dewa Taiyan ini bukanlah klon, melainkan tubuh asli mereka. Rahasia spasial ini sangat aneh sehingga Aiden tidak berani gegabah. Fragmen luar angkasa terkoyak di tubuhnya, menyebabkan dia kesakitan, tetapi sulit untuk meninggalkan jejak apapun. Dalam sekejap, beberapa putra Dewa Taiyan keluar dari ruang sambil memegang tombak pada saat yang sama dan menikamnya. Setiap nafas sesuai dengan tubuh aslinya. Aiden sedikit panik sejenak. Teknik rahasia luar angkasa semacam ini sangat kuat. Jalannya mencapai langit. Aiden berteriak dengan marah. Dia mengandalkan tubuh ilahi kekacauannya yang kuat dan tak tertandingi untuk menahan erosi beberapa gelombang hukum luar angkasa.
Kemudian dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan suara sang sekerta dari dao besar terdengar di langit, dan jejak garis dao melintas, dengan cepat menyalakan api mana. Ruang di sekitarnya semuanya berevolusi menjadi zona mati. Tombak Putra Dewa Taiyan menari dengan liar, dan cahaya keemasan menyilaukan. Ditambah dengan api Dewa Taiyan, itu memang membawa kerugian besar bagi Aiden. Jika bukan karena kelainan sebenarnya dari Dewa Kekacauan, tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan hancur. Meski begitu, retakan dengan cepat tertinggal di tubuh Aiden. Itu disebabkan oleh tombak emas dan kekuatan hukum rahasia luar angkasa. 6 tetua di bumi menyaksikan pertempuran di kehampaan dengan cermat, dan mereka sangat puas dengan penampilan Dewa Putra Taiyan. Tapi di saat yang sama, saya juga kagum dengan kekuatan Aiden. Orang ini agak aneh. Dia jelas hanya memiliki tingkat kultivasi awal dari Dewa Sejati, tapi dia bisa bertahan hingga hari ini. Sungguh luar biasa. Ya, tubuh ilahi kekacauan layak menjadi musuh legendaris hegemoni surga. Ia dapat menahan kekuatan hukum ruang angkasa tanpa melanggar. Jika orang ini dibiarkan tumbuh, saya khawatir dia benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Putra Tuhan pantas menjadi masa depan klan Taiyan kita. Dia memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang begitu besar pada usia seperti itu. Bahkan jika Anda melihat seluruh langit dan dunia, dia adalah keberadaan yang transenden. Aiden akan dikalahkan, dan anak Tuhan akan membunuhnya dengan tombak. Bersambung.